warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar lagi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ya. Nah, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Siapa doa? Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin mengecek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada ya, alhamdulillah hadir semua. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin memeriksa kesiapan kelasnya dulu. Nah, sekarang anak-anak Bapak perhatikan di sekitarnya, masih ada sampah atau tidak? Ya, tidak ada ya. Nah, sudah bersih kelasnya ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin menanya dulu, masih ada yang ingat materi kita minggu yang lalu? Ya, tentang apa? Iya, pintar ya, tentang orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa golongan? Siapa masih ingat? Nah, semua masih ingat ya, ada 8 golongan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu ya. Minggu lalu tentang orang yang berhak menerima zakat. Hari ini kita akan belajar tentang hikmah berzakat. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang sudah tahu arti hikmah berzakat? Ya, silakan. Apa hikmah berzakat? Iya, ya tepuk tangan temannya. Hikmah berzakat itu kata temannya manfaat berzakat ya. Nah, nanti akan kita bahas sama-sama di sini ya, walaupun jawabannya sudah benar, walaupun belum terlalu tepat ya. Nanti kita pelajari bersama di. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah literasi menggunakan bahan ajar digital, anak-anak Bapak nantinya dapat menganalisis dalil tentang hikmah berzakat. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, setelah melihat tayangan slide PowerPoint, anak-anak Bapak dapat menyimpulkan hikmah berzakat dengan benar. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi dengan menggunakan LKPD digital, anak-anak Bapak dapat menghubungkan keterkaitan antara zakat dengan penanggulangan kemiskinan dengan tepat. Ya. Kenapa pelajaran ini kita pelajari? Nah, karena Bapak menganggap pelajaran ini sangat penting untuk kita ketahui, ya. Karena dengan berzakat, selain kita menunaikan kewajiban kita sebagai Muslim, kita juga melalui zakat tersebut akan mendatangkan manfaat-manfaat yang sangat besar, ya. Baik itu bagi si mustahik zakat atau yang menerima zakat, ataupun bagi muzaki atau kita yang berzakat. Supaya kita lebih konsentrasi lagi sebelum kita belajar, kita permainan dulu ya untuk melatih konsentrasi. Sekarang anak-anak Bapak silakan berdiri. Ya, aturan mainnya seperti ini ya. Nah, tangannya dibuka. Nah, nanti tangan kiri memegang hidung, tangan kanan memegang telinga kiri. Kalau belum kita tidak mulai pelajarannya. Salam Sudah cukup. Tepuk tangan dulu. Ya, silahkan duduk kembali. Anak-anak, selanjutnya Bapak akan menyampaikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini ya.
Nah, yang pertama nantinya kita akan literasi dengan membaca bahan ajar digital yang telah Bapak siapkan di laptop masing-masing kelompok ya. Nanti tinggal diklik linknya. Kemudian setelah itu Bapak juga akan menayangkan video pembelajaran tentang hikmah berzakat. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita literasi dulu ya dengan membaca bahan ajar digital yang linknya sudah Bapak bagikan di laptop. Dulu bahan ajarnya, diklik link yang ada di Google Drive yang Bapak bagikan. Silakan anak-anak, Bapak kasih waktu sekitar. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah literasi ya. Jadi anak-anak sudah mendapatkan sedikit materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, biar lebih jelas lagi, Bapak tayangkan video pembelajaran tentang hikmah berzakat. Silakan kita saksikan sama-sama ya. Ibadah wajib yang harus dilakukan oleh umat Islam. Terlebih lagi bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Dalam Islam, seseorang yang memiliki kemampuan materi atau harta berlebih. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah literasi, menyaksikan video pembelajaran. Nah, sekarang biar tambah jelas, biar pemahaman semakin mantap, Bapak akan memberikan penjelasan melalui slide PowerPoint ya. Nah, silakan diperhatikan. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini tentang hikmah berzakat, yaitu ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang dalil tentang hikmah berzakat. Yang kedua, tentang hikmah-hikmah dalam berzakat. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang keterkaitan antara zakat dan upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Nah, baik, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Dalil tentang zakat, tentang hikmah berzakat. Nah, jadi selain zakat, orang yang berhak menerima zakat, hikmah berzakat juga ada ketentuannya di dalam Al-Quran ya, yaitu di dalam surah At-Taubah ayat 103. Ya, silakan disimak dulu Bapak membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ada hikmah-hikmah atau ada manfaat-manfaat baik bagi kita yang berzakat atau bagi orang yang menerima zakat tersebut. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang muncul ketika kita mengeluarkan zakat ya. Paham tentang dalil hikmah berzakat ya? Sudah jelas ya di dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Selanjutnya, hikmah berzakat. Nah, hikmah berzakat sesuai yang ada di slide di depan itu ada 5. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus ya. Nah, dengan berzakat, orang yang biasa kikir akan berubah dia menjadi dermawan ya. Dia keluarkan harta yang dia miliki. Nah, jadi dengan demikian sifat kikirnya menjadi hilang. Kemudian apa lagi? Tamak ya. Dan yang ketiga, keterkaitan antara zakat dengan upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Nah, jadi ada keterkaitan ya. Nah, menurut
Diarini Alam di dalam jurnal penelitiannya atau artikel penelitiannya yang berjudul Hubungan Antara Zakat dan Upaya Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia. Nah, beliau mengatakan ada keterkaitan erat antara zakat dengan penanggulangan kemiskinan. Di mana keterkaitannya? Nah, dengan kita berzakat, kita akan memberikan harta kita kepada orang miskin. Nah, dengan kita memberikan harta kepada orang miskin, nah paling tidak mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, ya. Baik anak-anak, dari yang telah kita laksanakan, dari literasi, dari melihat video pembelajaran dan penjelasan Bapak melalui tayangan slide PowerPoint, kira-kira ada anak-anak Bapak di sini yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Saya Pak, Ya, silakan Aulia. apakah dengan berzakat membuat harta kita berkurang? Baik, pertanyaannya cukup baik ya. Apakah dengan berzakat akan menjadikan harta kita menjadi berkurang? Nah, Bapak ingin menanya lagi, siapa di antara temannya bisa menjawab pertanyaan Aulia tadi? Saya Pak. Ya, silakan. Cara zahir berkurang tetapi hakikatnya bertambah. Iya, tepuk tangan. Jawaban yang cukup bagus ya. Secara zahir memang berkurang, tetapi pada hakikatnya justru dengan berzakat akan menambah harta kita. Kan kita sudah pelajari pada minggu lalu, zakat itu secara bahasa artinya bertambah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai diskusi, Bapak ingin menanyakan dulu materi kita hari ini apakah sudah dipahami ya. Nah, siapa yang bisa menjawab apa hikmah berzakat? Ya, silakan Nak. Ya. Iya, bagus ya, membersihkan harta dan jiwa, membayar zakat dari sifat kikir ya, tamak dan rakus. Ada lagi yang bisa? Siapa? Ya, silakan Nak. Membantu orang yang Iya, membantu orang yang kesulitan atau kesusahan dari segi ekonomi. Nah, baik anak-anak, sekarang waktunya kita berdiskusi. Untuk lembar kerja diskusinya, silakan anak-anak Bapak diakses di link yang telah Bapak bagikan di laptop ya. Di situ sudah ada tugas-tugas untuk diskusinya, yaitu tentang masalah permasalahan yang terjadi tentang hikmah berzakat. Nah, silakan berembuk dengan teman-temannya, dibuka linknya, ada temannya juga yang mewakili untuk mencatat hasil diskusinya. Silakan dimulai dari sekarang. Diskusi kita sudah selesai ya. Nah, sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil diskusi kita ya. Untuk yang pertama, minggu lalu sudah dari kelompok 1 ya, paling duluan. Minggu lagi kelompok 2. Nah, hari ini kelompok 3 dulu yang duluan. Silakan dari kelompok 3, siapa yang ingin mempresentasikan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Keadaan seperti ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik anak-anak, dari presentasi hasil diskusi kelompok 3, apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan Nak. Ya, pertanyaannya, apa hikmah berzakat bagi mu'alaf? Pertanyaan dari kelompok 1. Silakan kelompok 3 ditanggapi. Berzakat dengan mu'alaf akan berakhir dengan Islam.
Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kira-kira anak bapak ada yang bisa menyimpulkan hikmah berzakat itu apa? Ya, silakan nak. Iya, itu satu hikmah berzakat ya, membersihkan harta atau pembayar zakat dari sifat kikir. Ada lagi hikmah yang lain? Ya, silakan nak. Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Ya, itu salah satu hikmahnya juga ya, membantu orang lain yang kesulitan dari segi ekonomi. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak ingin mengevaluasi. Bapak bagi dulu kertasnya untuk diisi. Pelajaran kita hari ini kenapa menyenangkan? Senang ya karena ada permainan. Nah, kira-kira dari pelajaran yang Bapak sampaikan hari ini, apa kekurangan Bapak? Silakan siapa yang mau menyampaikan tanggapan? Ya, silakan Bapak. Ya. Oh, baik ya, kedepannya kalau bisa videonya lebih banyak, baik ya. Nah, nanti kita coba videonya kita tambah lagi ya, mudah-mudahan waktu belajarnya cukup ya. Nah, mungkin dengan videonya semakin banyak, anak-anak Bapak juga lebih mudah untuk memahami pelajaran gitu ya. Nah, insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita tambah lagi videonya biar semakin semangat kita belajar ya. Nah, anak-anak mungkin untuk materi hari ini cukup sampai di sini ya. Kita insya Allah akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita membahas tentang keteladanan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Nah, dari Bapak cukup sampai di sini, sampai bertemu lagi.